Setiap orang memiliki identitasnya tersendiri. Karakter yang melekat tidak mungkin sama persis dengan yang orang lain miliki. Tapi bagaimana jika identitas tiba-tiba berubah dan tidak ada satupun orang yang mengerti? Me and Me bercerita tentang perubahan identitas pada seseorang yang justru menjadi sebuah misteri. Entah apa yang terjadi, tapi semuanya terasa asing dan seolah-olah mimpi. Film dimulai dengan seorang guru bernama So Hyuk yang masih berada di kelas. Tak lama, salah satu muridnya yang sebut saja bernama Mail muncul dan mengambil sesuatu di lokernya. Cuma anak tersebut tidak ingin diketahui sedang mengambil apa. Yang jelas, anak tersebut mengatakan jika dirinya punya privasi. Nah, guru So Hyuk ini adalah guru baru yang pindah dari kota ke desa. Ia hidup bersama dengan seorang istri yang bernama Yi Yong. Mereka adalah pasangan yang bahagia dan saling melengkapi satu sama lain. Dan ketika makan malam, So Hyuk ini bercerita jika dulunya mereka sangat miskin dan tidak bisa merasakan makanan yang mahal. Hal itulah yang membuatnya teringat akan ibunya sendiri. Nah, ibunya So Hyuk ini sudah meninggal. Dan So Hyuk menyesal karena dulunya dia adalah anak yang buruk. Cuma tak lama dia merasakan kehadiran ibunya di hadapannya saat itu. Ia lalu meminta maaf. Nah, jadi istrinya So Hyuk ini memiliki kepribadian yang bisa berubah. Malam itu, kepribadian Yi Yong berubah menjadi ibunya So Hyuk. Esoknya, para teman-teman So Hyuk ini datang bersama. Mereka mengadakan acara seperti syukuran untuk rumah baru So Hyuk. Namun mereka heran kenapa So Hyuk ini memilih tinggal di pedesaan daripada di kota. Dan Yi Yong ini mengatakan jika dirinya senang tinggal di desa. Yi Yong lalu bersiap-siap untuk pergi. Padahal teman-teman dari So Hyuk ini ingin menginap di rumah tersebut. So Hyuk ini bilang jika ada jadwal bentrok sehingga mereka harus pergi. Setelah itu mereka semua pergi hingga di pertengahan jalan mereka harus berpisah. So Hyuk bilang jika arah jalan mereka berbeda. Padahal sebenarnya So Hyuk dan Yi Yong ini tidak ingin pergi kemana-mana. Mereka memutar balik arah dan kembali ke rumah. Yi Yong lalu meminta maaf karena mereka harus berbohong agar teman-teman So Hyuk tidak menginap. Tapi hal tersebut dimaklumi oleh So Hyuk. Nah, untuk mengisi waktu luangnya, Yi Yong ini ikut kelas merajut di mana peminatnya sangat sedikit. Ia meneruskan rajutannya tersebut ke rumahnya dan So Hyuk bilang jika rajutan Yoyung ini sangat cocok untuk diberikan ke anaknya. Cuma sayangnya mereka belum punya anak. Nah, So Hyuk ini memberikan kode ingin punya keturunan, tapi Yi Yong malah belum mau untuk memiliki anak. Malam itu So Hyuk mencoba untuk menghibur Yi Yong yang membuat Yi Yong ini tertawa. Dan kepribadian istrinya ini tiba-tiba berubah menjadi seorang komedian terkenal. Awalnya So Hyuk bingung, tapi hal tersebut tidak dipedulikan olehnya. Ia ikut menari-nari pada malam itu. Dan rupanya kegiatan mereka dilihat oleh tetangga mereka yang sebut saja bernama Ismail, bapaknya Mail. Esoknya ketika mengajar matematika, So Hyuk ini meminta Mail untuk menyelesaikan soal di papan tulis. Nah, di sanalah Mail ini bertanya ke So Hyuk, apakah So Hyuk ini orang aneh? Karena Ismail, ayahnya Mail, melihat So Hyuk dan Yi Yong bertingkah aneh di rumah. Hal tersebut membuat So Hyuk terdiam. Di waktu yang bersamaan, Yi Yong ini mendorong sepedanya yang bannya bocor. Cuma di jalan, Yi Yong dipertemukan oleh Ismail dan menawarkannya agar sepeda tersebut dibawa untuk diperbaiki karena Ismail akan ke kota dan sekalian mampir ke bengkel. Dan ketika di kota, Ismail ini dipertemukan dengan So Hyuk. Ismail lalu bilang jika sepeda istrinya ada di dirinya dan akan diperbaiki banyak. Ismail lalu bilang jika dia akan menaruh di rumah So Hyuk nanti malam. Tapi So Hyuk ini menolak. Cuma sebagai tetangga yang baik, Ismail masih ngeyel dan kemudian mengembalikan sepeda tersebut pada malam hari. Saat ingin kembali, Ismail mendengar suara di dalam rumah. Karena penasaran, ia lalu mencoba untuk melihat lebih dekat dan masuk. Cuma, saat itu kepribadian Yi Yong ini berubah menjadi seseorang yang jago bela diri. Aksi tersebut segera dihentikan oleh So Hyuk dan Ismail segera kabur. So Hyuk ini mengikuti Ismail dan memintanya untuk tidak diceritakan rahasia istrinya ke warga sekitar. Cuma esoknya, Ismail ini membeberkan ke salah satu temannya. Ismail ini mengatakan jika tiap malam, istrinya So Hyuk ini kerasukan. Ismail lalu meminta temannya untuk merahasiakan hal tersebut. Tapi sebagaimana warga-warga pada umumnya, rahasia yang seharusnya tidak dikonsumsi publik malah tersebar begitu cepat. Jadi ketika So Hyuk datang ke perkumpulan warga, Ismail ini mengatakan jika semua warga sudah mengetahui semuanya. Sehingga esoknya,
para warga membuat teralis di dalam rumah Sohyuk. Teralis besi tersebut menjadi pemisah antara Sohyuk dan Yeyong. Bahkan tidak ada jalan keluar untuk Yeyong dari sana. Warga sekitar bilang jika hal tersebut bisa meredakan ketakutan mereka. Jadi, tidak ada yang bisa Yeyong dan Sohyuk lakukan selain menuruti permintaan warga tersebut. Kunci teralis kemudian diberikan kepada Ismail sehingga Sohyuk tidak bisa membukanya. Mereka hidup di rumah yang sama tetapi seperti tinggal terpisah. Esok hari tiba, Ismail memberikan kuncinya dan Sohyuk segera membuka pembatas istrinya. Mereka melepas rindunya saat itu dan sang suami mencoba untuk menenangkan istrinya. Pada malam berikutnya ketika Sohyuk memberikan kuncinya ke Ismail, tiba-tiba Sohyuk ini ingin dikurung bersama dengan istrinya. Sohyuk meminta agar Ismail membukakan kuncinya esok hari. Awalnya istrinya menolak, tapi keputusan Sohyuk sudah bulat. Malam itu, ia menemani istrinya dan istrinya lalu mengatakan jika dirinya ingin mempunyai anak. Malam itu, Ismail menelpon Sohyuk dan memastikan jika Sohyuk ini baik-baik saja. Nah, Ismail kemudian menghubungi wanita lain yang rupanya adalah istri orang lain. Ia mengajak wanita tersebut untuk ketemuan. Di waktu yang bersamaan, rumah yang hening dan gelap tiba-tiba terpancar cahaya api. Rumah tersebut terbakar dan pagi harinya kepolisian, ambulan, dan pemadam kebakaran datang. Warga sekitar juga ramai melihat hal tersebut. Sohyuk dan Yeyong meninggal dunia. Nah, Ismail ini ketakutan karena dia yang memegang kunci teralis mereka. Seorang detektif yang bernama Hyunggo juga ikut masuk dan menyelidiki keadaan di dalam. Ia melihat keanehan di mana terdapat teralis besi jendela yang juga terkunci. Para tim penyelidik menduga jika kematian dari Sohyuk dan Yeyong ini karena korsleting listrik dan mereka tidak bisa keluar dari sana. Bahkan pemadam kebakaran memotong besi tersebut agar bisa masuk dari sana. Keluar jendela, Hyunggo ini melihat perilaku warga sekitar yang sepertinya aneh. Dan setelah itu, para warga melakukan rapat dan saling menyalahkan. Mereka tidak ingin polisi mengetahui jika Sohyuk dan Yeyong ini meninggal pada saat warga sepakat untuk mengurung mereka setiap malamnya. Hyunggo lalu mendatangi kepala sekolah dan menanyakan Sohyuk. Hyunggo ini bertanya apakah Sohyuk ini punya keanehan tertentu. Bahkan ia ingin bertanya ke murid-murid Sohyuk, cuma si kepala sekolah tidak memperbolehkan. Dalam perjalanan pulang, Hyunggo ini melihat keributan yang terjadi. Ia lalu memfotonya. Ia kemudian sampai di apartemennya sudah larut malam. Dan Hyunggo ini juga mendapat kabar dari rekan lainnya jika foto yang diambilnya tadi adalah foto Ismail yang merupakan orang terakhir yang menghubungi Sohyuk sebelum Sohyuk dan Yeyong meninggal. Kemudian Hyunggo ini tidak sengaja menggores mobil yang parkirannya tidak benar. Ia lalu menuliskan secari kertas nomor ponsel di mobil tersebut. Balik ke rumah, ia bertemu dengan istrinya dan mereka ini memiliki 2 anak laki-laki yang sekarang sudah tertidur. Esok harinya, kembali ke mobil, Hyunggo ini mengambil kembali nomor ponsel yang ditempelkan ke mobil sebelumnya. Setelah itu, ia mendatangi Ismail yang saat itu sedang bekerja di kebun. Ismail ini terlihat sangat emosi ketika Hyunggo mengatakan jika Ismail bisa menjadi tersangka utama atas kematian Sohyuk dan Yeyong. Tak hanya Ismail, kepala desa juga ditanya oleh kepolisian. Nah, kepala desa ini juga mencoba untuk menutupi perbuatan Ismail dan saat itulah para warga desa lainnya datang mengaku kepada Hyunggo. Para warga desa bilang jika yang aneh adalah pasangan Sohyuk dan Yeyong, bukan mereka, dan mereka sengaja mengurung Sohyuk dan istrinya pada malam hari untuk kebaikan bersama. Kepala desa dan Ismail lalu memberikan kunci teralis yang sebelumnya mengunci Sohyuk dan Yeyong. Hyunggo lalu bertanya lagi kemana keberadaan Ismail saat kebakaran terjadi. Nah, Ismail kan dulunya ke hotel dan selingkuh, jadi ia mencoba menutupinya. Karena tidak ada pilihan lain, Ismail tidak bisa mengelak, sehingga ia meminta untuk tetap dirahasiakan. Jadi, Hyunggo segera mengkonfirmasi hal tersebut. Nah, setelah itu, Mail pulang dan menanyakan kehadiran Hyunggo di sana yang masih belum diketahuinya jika dia adalah polisi. Hyunggo kembali mengecek tempat kejadian perkara. Nah, saat itulah kepala desa mendapat telepon yang mengatakan jika seluruh warga desa sudah berkumpul. Dan tanpa basa-basi, Hyunggo segera menemui warga desa yang rupanya sudah tersedia makanan di tempat perkumpulan tersebut. Hyunggo segera bilang jika polisi tidak boleh menerima apapun dan orang yang paling tua di sana memaksa Hyunggo untuk bergabung. Sempat menolak, tapi Hyunggo terlalu sopan terhadap orang tua, jadi tidak ada pilihan lain untuknya.
Orang tua tersebut lalu mengatakan jika dia sedang merayakan ulang tahun, jadi ia ingin merayakan ulang tahun bersama. Orang sepuh itu juga mengatakan jika dirinya lah yang merencanakan untuk memasang pagar besi di rumah Sohyuk dan Yeyong. Ia menangis dan mengatakan jika besok ketika dia di penjara, dia tidak bisa merasakan makanan enak lagi. Setelah itu, seluruh warga minum dan Hyunggo ini masih menolak. Dan karena terus dipaksa, apalagi untuk menghormati orang tua di sana, ia akhirnya minum yang mana minuman tersebut terbuat dari serat pohon pinus. Dan semuanya menatap Hyunggo yang tak kunjung meminum. Karena itulah, ia lalu minum 1 gelas. Tapi si sepuh itu menambah minumannya untuk Hyunggo lagi. Hari itu, para warga menikmati hidup seperti mereka tidak berbuat kesalahan sebelumnya. Dan Hyunggo ini sampai mabuk karena minuman dari serat pinus ini sangat kuat rasanya. Sendirian, ia lalu pergi menjauhi kerumunan. Kemudian, ia mendengar seseorang berbicara dari dalam rumah Sohyuk dan Yeyong. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke dalam sana dalam keadaan masih mabuk. Ia melihat jelas keberadaan Sohyuk dan Yeyong di sana. Cuma ketika di atas, Sohyuk dan Yeyong ini sudah menghilang. Tidak ada siapapun di sana. Dan Hyunggo merasa jika dirinya sedang berhalusinasi karena minum terlalu banyak. Sisa malam itu dihabiskan Hyunggo untuk tidur di rumah tersebut. Nah, pada esok harinya, Hyunggo ini dibangunkan dengan suara telepon yang ternyata itu dari kepala sekolah. Kepala sekolah ini menanyakan mengapa Hyunggo tidak datang ke sekolah. Kepala sekolah mengatakan jika Hyunggo ini harus segera datang ke sekolah karena dia adalah seorang guru. Hyunggo segera tersadar dan bingung. Ia bangun di rumah Sohyuk dan Yeyong yang kini kondisinya sudah sangat bagus. Ia juga dikunci dari dalam dan tak lama Ismail datang dan meminta maaf karena terlambat membukakan pintu. Hal tersebut tentu saja membuat Hyunggo kebingungan. Dan ketika dilihat lagi, rumah Sohyuk dan Yeyong yang sebelumnya terbakar kini kembali utuh. Ia lalu mengecek saku bajunya yang masih tersimpan kertas nomor ponsel yang dulu ia ambil di tempat parkir apartemennya. Kertas tersebut berisi nomor ponsel yang segera Hyunggo mencoba menghubunginya. Cuma nomor tersebut tidak aktif. Ia lalu kembali ke apartemennya, namun di sana ia tidak bisa membuka pintunya. Ia mencoba memanggil istrinya, tapi yang keluar orang lain. Ia mencari keberadaan istrinya di sana, namun tidak ditemukan. Kegaduhan tersebut membuatnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Ia lalu dibebaskan oleh kepala sekolah. Hyunggo masih kebingungan dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia lalu mendatangi sekolah anaknya, namun data sekolah mengatakan jika nama anaknya tidak ada di sana. Kebingungan itu semakin menjadi yang membuat Hyunggo tidak ada pilihan lain. Malam itu, ia kembali mendatangi rumah Sohyuk dan tak lama Ismail datang menemuinya. Hyunggo lalu minta untuk dijelaskan semuanya yang membuat Ismail ini kebingungan. Ismail tidak mengetahui tentang Sohyuk dan Yeyong yang membuat Hyunggo kesal. Ismail juga bilang jika Hyunggo ini belum menikah dan meminta kepada warga sekitar untuk setiap malam mengurung dirinya. Hari berikutnya ia bertemu dengan anaknya Ismail. Nah, Mail ini bertanya apakah Hyunggo akan datang ke sekolah. Hyunggo ini bilang jika dia bukanlah seorang guru dan membentak Mail, yang membuat Mail menangis. Hyunggo lalu mencoba menenangkan Mail dan setelah itu pergi. Cuma Mail ini bilang jika Hyunggo tidak datang ke sekolah, siapa yang akan mengajar mereka? Karena tidak ada pilihan lain, Hyunggo lalu datang ke sekolah yang mana pelajaran hari itu adalah matematika. Cuma karena Hyunggo tidak pandai matematika, ia mengatakan jika mereka akan belajar penjas dan mengusir anak-anak keluar kelas. Hal tersebut membuat kepala sekolah menghampiri Hyunggo, namun kehadirannya tidak digubris sama sekali. Hyunggo ini lalu pergi menemui Ismail yang saat itu sedang bekerja di taman sekolah. Ia membawakan makanan dan minuman dan mengkonsumsinya bersama-sama. Hyunggo lalu menjelaskan jika dia adalah seorang polisi, tapi identitas tersebut tiba-tiba menghilang. Hyunggo ini mengira jika saat ini dirinya sedang bermimpi. Hal tersebut membuat Ismail menduga jika Hyunggo ini sedang ada tekanan dalam jiwanya. Karena mengira hal tersebut adalah mimpi dan harus segera bangun dari tidurnya, Hyunggo menghajar Ismail. Tak hanya memukul Ismail, Hyunggo juga menyiramnya dengan bensin dan lalu membakarnya. Setelah itu, Hyunggo kabur dan meninggalkan Ismail yang kini terbakar bersama dengan taman bunga di sana. Kebakaran tersebut membuat petugas datang pada malam harinya. Puing-puing kebakaran sudah tidak tersisa lagi dan ada satu yang terluka. Tapi yang terluka bukan manusia, melainkan hewan rusa. Jadi yang dihajar oleh Hyunggo ini adalah seekor rusa dan ia melihat keberadaan Ismail masih selamat tanpa terluka.
Hal tersebut membuat dirinya semakin bingung. Ia lalu kembali ke rumah dan memeriksa semua berkas-berkas yang ada, dan rupanya ia menemukan sertifikat mengajar atas nama dirinya. Malam itu ia kembali mendatangi Ismail ke rumahnya. Ia mengaku jika dia mencoba membunuh Ismail, tapi Ismail ini masih hidup. Ismail lalu menyarankan agar Hyun-go ini pergi ke dokter. Hyun-go lalu bilang jika ia akan melakukan apapun yang diminta oleh Ismail, asal Hyun-go bisa kembali seperti semula. Ia ingin menemui keluarganya dan sangat merindukan anak-anaknya. Ia memohon dan menangis kepada Ismail, yang membuat Ismail mengantarkan Hyun-go ke dokter jiwa terbaik yang ada di desa tersebut. Cuma setelah berkonsultasi ke dokter tersebut sepertinya tidak menyelesaikan masalah Hyun-go, dan saat keluar ia melihat istrinya ada di sana. Jadi mereka semua ada reuni dan akan berkumpul untuk makan bersama. Hyun-go lalu ingin ikut dengan mereka. Di tempat makan, pandangan Hyun-go tidak bisa lepas dari wanita di depannya. Nah, rupanya di sini istrinya Hyun-go juga sudah menikah. Ia menikah dengan kepala kepolisian dan memiliki 2 anak laki-laki. Dan suasana tampak sangat canggung di sana. Hal tersebut yang membuat Hyun-go merasa sangat sedih. Ismail lalu mengantarkan Hyun-go pulang ke rumah yang saat itu dalam kondisi sangat mabuk. Ia masih tidak terima dengan apa yang didengarnya. Ia lalu meminta diantarkan ke sesepuh desa tersebut. Di sana, ia bertanya tentang minuman pohon pinus yang ternyata sangat kuat efeknya. Ia juga mempertanyakan mengapa dirinya dan warga sekitar memaksa Hyun-go ini untuk mengkonsumsi minuman tersebut. Ia hanya bingung mengapa ia harus hidup dengan identitas orang lain. Nah, karena masih tidak menemukan jawaban, Hyun-go kembali meminum serat pinus. Ia berharap dengan begitu kehidupannya bisa kembali seperti semula. Ia benar-benar merindukan istrinya dan keluarganya. Esok paginya, ia dibangunkan oleh Mail dan mengajaknya untuk berangkat bersama ke sekolah. Tidak ada yang berubah di sana dan Hyun-go ini ke sekolah dan kini harus mengajar. Kini dia mencoba membiasakan diri dengan kehidupan barunya yang sebenarnya masih membingungkan untuk dirinya. Setelah itu pun, ia bertanya tentang perselingkuhan Ismail, yang membuat Ismail bertanya-tanya bagaimana Hyun-go bisa mengetahui perselingkuhan tersebut. Kemudian setelah sekolah usai, Mail ini kembali ke kelas dan mengecek lokernya. Saat ditanya, Mail ini tidak mau menjelaskan karena menjaga privasinya. Setelah Mail pergi, Hyun-go mengecek loker anak tersebut dan menemukan gambar keluarga Ismail yang sudah pecah tapi disatukan kembali. Kemudian saat di hotel, Hyun-go ini bertemu dengan seseorang yang ternyata itu adalah guru Gi-yong saat merajut dulu. Sebut saja Susanti. Jadi di sana, Susanti ini bercerita jika setelah mengajar, Hyun-go biasanya datang ke kelas merajut. Dan sekarang setelah Hyun-go tidak pernah datang, tidak ada lagi orang yang belajar merajut di sana. Mereka lalu berjalan-jalan dan kemudian secari kertas terjatuh dari dompet Hyun-go yang segera diambil oleh Susanti. Ternyata kertas tersebut adalah nomor ponsel lama milik Susanti. Hyun-go lalu mengatakan jika ia menulis nomor telepon tersebut karena itu ada di dalam kepalanya saat itu. Tapi Susanti tidak percaya. Jika Hyun-go ingat nomor tersebut, artinya Hyun-go sudah mengenal Susanti cukup lama. Hyun-go lalu menjelaskan jika nomor tersebut adalah nomor lamanya, tapi Susanti masih tidak percaya. Setelah itu, Hyun-go mengajak Susanti ke rumahnya dan Hyun-go menyiapkan makanan. Awalnya Susanti bertanya tentang hubungan asmara Hyun-go yang segera dijawab jika Hyun-go sudah menikah tapi ia tidak ingin membahasnya. Sekarang, Susanti yang mulai bercerita tentang dirinya. Jadi, Susanti ini punya penyakit yang tidak diketahui oleh orang lain, di mana pada malam hari, Susanti akan berubah menjadi orang yang berbeda. Hyun-go lalu bilang jika ia tahu akan penyakit tersebut dan sangat menyakitkan. Dan saat itulah, Susanti menangis. Hyun-go lalu mengatakan jangan menangis, karena bukan Susanti saja yang satu-satunya menderita penyakit tersebut. Penyakit di mana kita diharuskan menjadi identitas orang lain dan tidak mengenal siapa kita sebenarnya. Dan setelah itu, cerita berakhir. Film ini sebenarnya sangat membingungkan. Apa Hyun-go ini gila dan semua cerita di awal hanya imajinasinya saja? Atau para warga memang berencana untuk membuat Hyun-go terlihat seolah-olah gila untuk menutupi kasus kematian So-hyuk dan Gi-yong? Tapi kesimpulan yang bisa diambil dari film ini adalah terkadang, tanpa sadar, kita mengikuti kemauan orang lain untuk menjadi siapa kita sebenarnya. Kita menuruti kemauan orang-orang sehingga kita akan kebingungan dengan identitas yang kita miliki. Kebebasan diri sendiri sepertinya sudah tidak ada lagi artinya.
dan selamanya akan hidup menjadi orang lain agar bisa diterima oleh yang lain. Dan itulah seluruh alur cerita film Me and Me. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa follow juga akun sosial media kita untuk update konten seru lainnya. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.